Assalamualaikum. Izin masuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat walafiat. Itu yang kita inginkan ya. Sebelum kita mulai, kita akan cek dulu kehadiran ya. Cek dulu kehadiran. Coba, Abdul ada, Abdul. Mutia ada, Agung, Fuad, Ilham, Mary. Oke. Baik, tadi ya kita doakan yang sakit atau punya izin mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Izin teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang fikih munakahat itu sendiri dilihat dari beberapa aspek. Ini satu, mahasiswa ini diharapkan untuk mampu ya memahami dan menjelaskan tentang konsep dari sebuah pernikahan dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami arti dan hukum dari pernikahan. Dan yang ketiganya, mahasiswa mampu memahami tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan. Kemudian mahasiswa mampu memahami bahwa pernikahan yang dibatalkan atau yang dilarang, sebab ada pernikahan yang dilarang dalam ajaran Islam ya. Kita akan lihat sebuah tayangan dulu ya, tayangan video. Ini teman-teman bisa menyimak dulu, ini 2 menit kurang lebih. Pertama, tujuan pernikahan. Teman-teman sekalian, setelah menyimak beberapa detik tayangan video ini, apa coba yang didapat? Coba izin. Tentang apa? Tujuan pernikahan. Coba ini gimana pendapatnya? Ya, setelah izin menjawab Ustaz, Siap. melihat video ini bahwa tujuan dari pernikahan itu ya untuk mendapatkan ketentraman. Jadi sebelum kita menikah, alangkah baiknya juga kita mengetahui apa tujuan dari pernikahan itu. Ya. Baik, Iwan coba yang mewakili satu gimana? Sebagai bentuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai taat bentuk kealahan Rasulnya. Baik, ini hanya sedikit saja sebagai stimulus bagi teman-teman sekalian bahwa dalam pernikahan ini teman-teman sekalian bukan seperti halnya adalah apa yang kita impikan di awal itu tidak seindah yang kita bayangkan. Bagaimana nanti kalau saya menikah sudah punya pasangan gitu kan yang baik, yang sopan, yang soleh, atau sebaliknya Ikhwan juga mencari pasangan yang lebih baik, yang solehah. Nah, dengan adanya tadi ya sebagai stimulus untuk teman-teman sekalian, bagaimana mengetahui tentang konsep pernikahan dalam Islam itu sendiri. Mudah-mudahan capaian dari pembelajaran ini kita bisa capai. Itu hanya pemancing saja ya. Jadi ketika teman-teman sekalian belajar tentang fikih munakahat, maka teman-teman akan berusaha untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan fikih munakahat itu sendiri ya. Nah, kalau secara pengertian, fikih munakahat ini adalah salah satunya adalah mengatur tentang tata cara seorang melakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat ya. Makanya kalau di sini ya diartikan bahwa nikah itu 1-3 maknanya kalau secara bahasa. Ada al-wati, al-jima, ad-dhamu. Kalau al-wati ini adalah persetubuhan, karena ketika seorang sudah menikah, lazimnya itu dia akan melakukan hubungan badan. Kemudian yang kedua adalah azima, yaitu adalah kumpul, bukan hanya kumpul keluarga saja, tetapi antara istri dengan istri dengan laki-laki juga nanti ketika dia sudah menikah maka akan berkumpul. Kemudian ad-dhamu atau gabungan, maka ketika seseorang sudah melakukan pernikahan, unsur yang ketiga ini harus ada di pasangan tersebut. Kalau tidak ada itu bukan pernikahan. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut syariat? Setelah tadi kita melihat tayangan video. Nah, kalau secara syariat ya, jadi nikah itu adalah fi syariah, secara syariat yaitu adalah aqdun yatadammanu ibahatun watiin bilabdin inkahin au tazwij. Jadi suatu akad transaksi ya yang intinya mengandung penghalalan wati persetubuhan dengan memakai kata nikah ataupun kawin. Jadi makanya teman-teman sekalian coba bayangkan ketika yang melakukan akad nikah itu, maka orang tersebut dengan kata-kata angkah tuka wazawaj tuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Nah, dengan 2 makna tadi teman-teman sekalian mahasiswa, mulai dari secara bahasa dan syariat,
kita akan lebih memahami bahwa apa yang dimaksud dengan fikih munakahat atau pernikahan itu sendiri ya. Jadi itu ini penguatan terlebih dahulu. Ya, kemudian kita akan menginjak yang kedua. Yang kedua itu adalah hukum dari menikah. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, ini diambil dari kitab Fikih Sunnah Said Sabiq. Jadi kalau yang wajib itu orang yang telah mampu melaksanakan dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, jadi orangnya sudah mapan tapi dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang tersebut itu hukumnya wajib untuk menikah. Kemudian ada sunnah bagi orang yang telah mampu namun tidak ya khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina tadi. Jadi hukumnya bagi orang yang kedua ini adalah sunnah nikahnya. Makanya dalam sebuah hadis, ada yang tahu hadisnya? An nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, itu ya. Yang ketiga haram. Haram di sini adalah jika dengan menikah dapat dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, baik lahir maupun batin. Apalagi niatnya hanya untuk punten ya. Niat di sini itu adalah niat sampai dengan melukai hati seorang perempuan. Jadi nikahnya itu main-main ya. Jadi untuk menghilangkan status setelah itu bercerai itu diharamkan ya. Kemudian makruh jika tidak mampu memberikan nafkah kepada istri baik lahir maupun batin, namun istri tidak menuntutnya, mempersalahkannya. Ini mah hukumnya makruh, nggak usah bekerja gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting neng sama nggak apa-apa, nggak bekerja juga, neng aja yang bekerja, neng mah ikhlas ridho gitu kan. Nah itu makruh bagi laki-laki tersebut untuk menikah. Kenapa? Karena dia diam di rumah tidak bekerja. Ada satu lagi nih, mubah ketika faktor yang mengharuskan maupun menghalalkan dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Ini mah mubah, ini tidak ada syaratnya gitu ya. Jadi hukumnya mubah bagi orang tersebut. Nah, dari sini teman-teman sekalian bisa memahami bagaimana tentang hukum menikah itu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bahkan mubah, ya. Makanya ini harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, izin dulu lanjutkan dulu ya. Nah, dasarnya ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum dan selanjutnya. Jadi ini dasar pernikahan, teman-teman sekalian bisa membacanya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 juga ya, di ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum dan selanjutnya. Kemudian ada Az-Zariyat, ini tadi bisa dibaca ayat 49. Kemudian di An-Nur ayat 32. Selanjutnya ya, ini hadisnya. Nah, teman-teman sekalian, tadi dasar hukumnya, sekarang kita akan lihat dari tujuan dari pernikahan itu sendiri. Salah satunya adalah tujuan dari pernikahan itu adalah menjalankan syariat atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menikah itu adalah salah satunya tunduk dan patuh kepada aturan Allah, karena Allah memerintahkan untuk kita menikah. Yang kedua, menikah itu adalah sunnah Nabi. Ya, jadi orang yang tidak mau menikah itu tidak menjalankan sunnah Nabi. Yang ketiga, menikah itu adalah menyalurkan kebutuhan biologis. Ada ikhwan, ada perempuan. Pada hakikatnya itu butuh, ya. Laki-laki butuh perempuan dan perempuan juga memerlukan laki-laki. Jadi seimbang. Menghilangkan keraguan mendatangkan keyakinan. Bagi teman-teman yang belum menikah itu banyak ragunya. Tapi kalau dia sudah menikah yakin bulat ini pilihan saya, ini adalah yang terbaik menurut saya, maka itu akan yakin. Maka kalau sudah seperti itu, al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan saya itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian membangun generasi beriman dan berakhlak, memperoleh ketenangan lahir dan batin. Kemudian istri soleha mendatangkan kebahagiaan suami. Kalau boleh saya nyanyi makan, kata Bung Roma ya, hanya istri yang soleha. Jadi gitu kata Bung Roma ya. Jadi ini perlu. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu adalah salah satunya adalah kebahagiaan. Makanya ada istilah sakinah, mawadah, warahmah. Nih ya, jadi kuncinya di sini. Jadi mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam rumah tangganya. Selanjutnya, sebelum nanti kita diskusi tanya jawab. Kemudian hikmah pernikahan yang pertama menyambungkan tali silaturahim. Jadi bagi orang yang tadinya berjauhan, dengan adanya menikah, maka orang tersebut itu akan tali silaturahminya akan lebih kuat. Keluarganya asalnya kecil, tetapi ketika dia sudah
menikah menjadi keluarga besar. Kemudian memalingkan diri pandangan yang liar. Sebab ketika seseorang belum menikah itu pandangannya punten ya. Jadi pandangan itu bisa jadi dosa. Tapi kalau orang itu sudah menikah, ketika dia melihat lawan jenis perempuan atau melihat laki-laki, maka pandangan itu akan tertunduk. Ya, jadi dia akan ingat yang ada di rumah. Kemudian menghindari diri dari perbuatan zina, ya. Kemudian ada pelanjut dari keturunan, estafeta keturunan kita. Kemudian menghiasi dan memakmurkan bumi Allah, menjaga kemurnian nasab dan keturunan. Jadi ini salah satu beberapa hikmah ya dari sebuah pernikahan itu sendiri, sehingga kita dalam melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan aturan Allah. Kita tahu tujuannya, kita tahu hikmahnya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Iwan dulu, bagaimana? Sebenarnya ini Ustaz, Siap. terkait fenomena zaman sekarang itu kan banyak orang yang sudah terjerumus ke dalam perzinahan. Ya. Sampai-sampai di sini, maksud saya zina di sini itu ada lewati itu persetubuhan, sehingga ada yang hamil di luar nikah. Apakah orang yang hamil di luar nikah tersebut terkenai hukum untuk menikah? Baik, yang hamil di luar nikah apakah wajib menikah lagi atau tidak? Ya. Jadi satu, perzinahan itu sudah termasuk dosa yang besar ya, dan dilarang oleh syariat. Nah, bagaimana kalau ada yang terjadi ya, ketika seseorang memang hamil di luar nikah, apakah boleh dinikahkan dengan laki-lakinya yang menghamilinya atau seperti apa? Intinya harus diyakini satu, bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa besar, itu satu. Nah, bagaimana kan sekarang ini sudah terjadi, sudah bunting gitu kan, 3 bulan sudah hamil, perutnya besar. Nah, ini bagaimana? Apakah dinikahkan? Kalau di dalam aturan ya, apalagi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, maka menyelamatkannya salah satunya boleh dinikahkan, tetapi catatannya dengan laki-laki yang mengawinkannya, yang menghamilinya, tetapi ada akibat. Nanti si anaknya itu ya, jadi ketika lahir itu tidak dinasabkan kepada ayahnya itu sendiri, karena dia hamilnya di luar nikah, walaupun ayahnya itu asli gitu ya, ayahnya, karena bukan dari pernikahan yang sah, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Makanya kita mah yang resmi-resmi saja gitu kan, laki-lakinya jelas, ahwatnya jelas gitu kan, jangan yang samar-samar, apalagi sampai melakukan perbuatan dosa gitu ya, nauzubillahi min zalik. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh dikawinkan dengan tadi laki-laki yang menghamilinya, dengan catatan nanti itu ada akibat hukumnya ya. Kita mah yang baik-baik saja lah ya. Baik, itu ya. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, coba kita akan evaluasi dulu ya, sejauh mana teman-teman tadi memahami tentang pernikahan itu sendiri. Kita akan coba evaluasi dengan mengisi. Disiapkan handphonenya. Nanti kita akan mencoba kuis tentang pernikahan. Siapa tahu ini kuis dapat jodoh gitu kan? Ya. Nah, ini silakan boleh di scan atau ditulis kodenya. Nanti kita akan mulai. Kalau sudah ada yang masuk, tinggal ditulis saja 146700. Nanti kalau kita sudah masuk, ada 2 peserta tuh yang ikut ya. Silakan ikut aja, gabung dulu. Sudah 4. Kita akan mulai ya, evaluasinya dengan mengisi kuisis ini. Sudah semua? Nanti ngisinya semampunya aja ya. Jadi yang diisi oleh teman-teman yang bisa aja. Ya, masih ada peserta yang lain? Oke, kita akan mulai nih satu lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, hitungan 1, bismillah, mulai. Ya, diisi aja semampunya, nggak usah ini, yang bisa aja. Wah, ini Farhan juara 1 deh. Oke, 57%. Ya, terus. Baik, wah, bagus, Ismail juaranya. Baik teman-teman sekalian, kesimpulan di pertemuan kali ini tadi kita sudah mengevaluasi bahwa pernikahan ini yang memang ada dalam syariat dan ada aturannya. Kita harus mengikuti syariat dan aturannya. Yang pertama mulai dari pengertian, tadi kita sudah bahas tujuan dan hikmah dari pernikahan. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa bisa lebih belajar tentang ilmu syariat, khususnya tentang fikih munakahat ya.
Jadi fikih munakahat penting karena ini aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang didapat di hari ini lebih bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhirnya ngebaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.